Hello everyone, in this video we are going to talk about short interview about past event. Halo semuanya, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang wawancara singkat tentang kejadian di waktu lampau. Jadi short interview ini sebenarnya sama seperti melakukan dialog singkat. Okay? So here's I have an examples, a short dialogue, and we will read it together. Nah, jadi seperti biasa di sini saya memiliki sebuah contoh, yaitu berupa sebuah dialog singkat, ya, di mana bahasanya tentu tentang past event atau kejadian yang sudah lampau. Okay. Eka, did you visit Yogyakarta last holiday? Yes, I did. I visited Prambanan Temple and Malioboro. With whom did you go there? I went to Yogyakarta with my cousin, Ayu and Ferry. How was your holiday there? It was really fun. We had a great time there. Wow, that sounds amazing. Nah, itu tadi dialog antara Marta dan Eka. And now, I have some questions, actually 3 questions. The first one, who is the interviewer? Siapa yang memberikan pertanyaan dalam dialog tadi? Okay. Next, who is the interviewee? And last one, what is the dialogue about? Okay. If we take a look, nah, kita lihat kembali, take a look back to the dialogue. So here's the interviewer is Marta. Jadi siapa yang bertanya pertama kali di sini adalah Marta. Jadi Marta ini adalah orang yang mencari informasi, interviewer. Sedangkan yang ditanya, orang yang ditanya di sini adalah Eka. So Eka is the interviewee. Now, what they are talking about? So they talk about. So the dialogue is about holiday. So Eka's holidays in Yogyakarta with his cousins. Jadi di sini dialognya adalah tentang liburannya Eka di Yogyakarta bersama dengan sepupunya, yaitu Ayu dan Ferry. Okay, so that's the answer for these 3 questions. So who is the interviewer? It's Marta. The interviewee is Eka, and dialogue is about Eka's holiday in Yogyakarta with his cousins Ayu and Ferry. Okay, so now, okay, what we need to consider in a short interview. Jadi apa yang perlu kita perhatikan dalam menyiapkan dulu interview atau wawancara singkat di sini. Jadi first one, choose topic of past event you want to ask. Jadi pertama tentukan dulu topik dari kejadian lampau yang ingin kita tanyakan. For example, is it about holiday or maybe is it about homework? Apakah tentang liburan atau mungkin tentang PR, tugas, dan hal lainnya. Jadi intinya adalah tentang kegiatan atau kejadian yang sudah lampau, sudah terjadi, past event. Number 2, prepare list of question based on the topic. Jadi kemudian kita siapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik kita. Kalau tadi misalnya tentang liburan, kita tanya liburannya kemana? Ya, where did you go? Kemudian with whom, dengan siapa kamu pergi, and then what places you visited, tempat-tempat apa saja yang kamu kunjungi, seperti itu, and so on. Next, write the question in order. Jadi tulis pertanyaan kita itu secara berurutan, mulai dari pertama bertanya where did you go on your holiday? Kamu pergi kemana ketika liburan? Kemudian dengan siapa? What place did you visit? Tempat apa saja yang dikunjungi, seperti itu. Jadi pertanyaannya jangan secara random, not in random but in order, bukan secara acak tapi secara berurutan. And 4, nah, because the topic is about past event, write the question in simple past tense. Jadi kita harus melihat di sini karena topik kita tentang kejadian lampau, maka kita harus menulis pertanyaan kita dalam bentuk simple past tense. How it is? Nah, seperti apa itu? Okay, this is the examples. Okay, number 1, we can ask about yes no question. Kita bisa bertanya pertanyaan ya atau tidak. For example, using was or were. Gunakan was atau were. Was the holiday fun? Apakah
liburannya menyenangkan? Or were you at Yogyakarta last holiday? Apakah kamu di Jogja pada liburan yang lalu? So it's yes no question. Tinggal jawab yes I was, no I wasn't. Okay, next. Nah, di sini patternnya. Jadi was dan were ini akan diikuti oleh subjek, baru diikuti oleh kata sifat, kata benda atau keterangan. Or you can use did. Nah, bisa juga menggunakan did. Misal, did you visit Yogyakarta last holiday? Apakah kamu mengunjungi Yogyakarta liburan kemarin? Jadi untuk yang did ini subjek ya. Jadi kata did akan diikuti oleh subjek kemudian verb 1. Kenapa menggunakan verb 1? Karena pada kata tanyanya sudah menggunakan did. Jadi, did you visit Yogyakarta last holiday? Yes, I did. I visited Yogyakarta. Gitu. Next, what? Misalnya, what did you do last holiday? Apa yang kamu lakukan liburan kemarin? Oke. Jadi di sini patternnya adalah what, diikuti kata did, subject, verb 1, object, complement. Jadi kata tanyanya di depan, apakah was, were, did, atau what. And who, misalnya, who went to Yogyakarta with you? Siapa yang pergi ke Jogja dengan kamu? Kalau untuk who ini, kata kerjanya diikuti oleh verb 2. Okay, karena tidak ada kata did. Namun, ketika ada kata did seperti di sini, lagi when. When did you visit Prambanan? Kapan kamu mengunjungi Prambanan? Karena ada kata did, maka verbnya kembali ke verb 1. Next, where. Where did you go after visiting Prambanan? Kemana kamu pergi setelah mengunjungi Prambanan? Okay. And why? Why did you go to that place? Kenapa kamu pergi ke tempat itu? Last one. How did you feel after the holiday? Bagaimana perasaanmu setelah liburan? Okay. That's how we make the question. Jadi kita siapkan pertanyaannya. Karena ini berkaitan dengan liburan seperti itu. Next, how the response will be. Nah, bagaimana responnya? Karena ketika kita melakukan dialog, when we do a dialogue, so there will be a questions and also the response. Karena ketika kita berdialog pasti ada pertanyaan dan juga ada respon atau tanggapannya. Okay. Ingat, berikan pertanyaan secara berurutan, in order. Okay. Number 1, you can ask, what did you do last holiday? I went to Yogyakarta. Okay. Jadi pertanyaan bisa, apa yang kamu lakukan ketika liburan kemarin? Or, were you at Yogyakarta last holiday? Apakah kamu di Jogja liburan kemarin? Yes, I was at Yogyakarta last holiday. Atau, did you visit Yogyakarta last holiday? Yes, I visited Yogyakarta last holiday. Jadi pilih salah satu pertanyaan ini. Bisa. Number 2, who went to Yogyakarta with you? Dan siapa kamu pergi? Oh, my cousin Ayu and Ferry went to Yogyakarta with me. Okay, next, when did you visit Prambanan? I visited Prambanan last holiday. Kapan kamu mengunjungi Prambanan? Oh, saya berkunjung ke Prambanan liburan kemarin. Where did you go after visiting Prambanan? Kemana kamu pergi setelah mengunjungi Prambanan? I went to Malioboro after visiting Prambanan. Jadi saya pergi ke Malioboro setelah mengunjungi Prambanan. And number 5, why did you go to that place? It's mean Malioboro. Kenapa kamu pergi ke tempat itu, ke Malioboro? I went there because I wanted to buy souvenirs. Saya pergi ke sana karena ingin membeli oleh-oleh. The last one, how did you feel after the holiday? I felt happy after the holiday. Jadi saya merasa senang setelah liburan. Atau, was the holiday fun? Apakah liburannya menyenangkan? Yes, the holiday was fun. Seperti itu. Jadi, berikan pertanyaan secara berurutan. Ya, dari tanya pergi kemana, gitu kan, dengan siapa, kapan mengunjungi tempat apa, setelah tempat tersebut kemana, kenapa pergi ke tempat itu, dan bagaimana perasaannya. Seperti itu contohnya. Okay? It's depend on the topic. Jadi pertanyaannya sesuai dengan topik yang ingin kalian tanyakan. Okay. Let's explore. Okay, so on your textbook on page 210, there text. So it's about a sea turtles that got an a bad incident. Jadi di halaman 210 pada buku paket
Okay, so um, your task is please read the text on page 210. It's about the bad incident happened to a sea turtles. Jadi anak-anak, tugas kalian adalah silakan baca teks pada buku paket kalian halaman 210, yaitu tentang seekor penyu laut sea turtles yang mengalami bad incidents atau kejadian buruk. Okay, we are going to make a short interview based on this past event. Kita akan membuat sebuah interview atau tanya jawab singkat terkait dengan kejadian yang terjadi pada sea turtles ini, ya. So the interviewers will make questions. Jadi yang penginterview atau pewawancaranya akan membuat pertanyaan, sedangkan the interviewee, jadi orang yang ditanya atau yang diwawancara ini akan memberikan jawaban based on the text, sesuai dengan isi teks tersebut di halaman 210. So both, jadi keduanya, baik itu interviewer ataupun interviewee, yang menanyakan maupun yang menjawab, harus sama-sama memahami isi teks tersebut agar nanti tanya jawabnya bisa berjalan dengan baik. Okay, so that is your task. Jadi itu tugas kalian. Silakan baca teks di halaman 210 pada buku paket kalian tentang bad incident happened to a sea turtle or injured sea turtle. Jadi teksnya tentang seekor penyu laut yang terluka atau mengalami kejadian buruk. Okay, so that's all the video about short interview talking about past event. Thank you so much for watching this video and see you next time.